Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi yang video sebelumnya kita sudah bahas sampai tentang variabel dan konstanta. Sekarang kita bahas tentang variabel. Ya. Nah, bagaimana cara mendirikan satu variabel di bahasa C? Ya. Di sini Anda lihat ya. Jadi untuk mendeklarasi variabel, jadi ada mendeklarasi variabel dan ada menginisialisasi variabel. Nah, sekarang kita lihat untuk mendeklarasi satu variabel. Nah, kita tuliskan ya tipe datanya apa. Nah, di sini tipe datanya contoh tipe datanya integer atau int. Saya ganti dulu. Tipe datanya integer. Nah, kemudian nama variabelnya misalnya empty underscore num. Nah, ini ya cara tulisannya. Anda bisa tuliskan menggunakan karakter yang bukan huruf ataupun angka, yaitu garis bawah ya, misalnya seperti ini empty num. Ya, pastikan di dalam bahasa C setiap satu instruksi ditutup dengan titik koma. Ya, ini berarti empty num bisa menimpa data integer. Apa itu data integer? Yaitu angka seperti 0, 1, 2, 3, minus 5 ya. Ya pasti bentuk bilangan bulat. Kemudian contoh berikutnya adalah mendefinisikan suatu variabel bertipe float. Kita tulis float salary. Nah, di sini salary. Nah, float ini bilangan real ya. Bilangan real itu bilangan yang bisa pecahan ya, bisa pecahan. Ya. Nah, ini contoh variabel yang kita definisikan namanya salary ya. Kemudian misalnya tipe karakter. Nah, kita tulis char grade. Ya, grade itu misalnya apa? A, B, C, D dan sebagainya. Nah, penambahan ada variabel nanti dalam membuat satu program, usahakan mewakili apa yang Anda maksud isi data dari variabel tersebut ya, supaya Anda tidak lupa atau Anda menebak-nebak kira-kira apa gitu. Jadi begitu Anda melihat satu variabel seperti grade, oh ini pasti nilai A, B, C dan sebagainya. Salary, oh berarti satu gaji ya. Empty room, oh berarti satu numeri ya, satu bilangan numerik. Kemudian berikutnya misalnya tipe menggunakan double ya, ini tolong contohnya balance amount ya. Nah, ini kita juga definisikan bilangan bertipe real tapi double ya. Kemudian ini kita definisikan misalnya ada unsigned. Nah, berarti apa? Nilai ini tidak ada nilai negatif. Nah, contohnya apa di sini variabelnya kita definisikan ACC number ya. Jadi nomor nomor ACC-nya, nomor yang disetujui lah kalau ACC-nya. Nomor disetujui itu apa? Nah, tentunya nomor nggak mungkin negatif. Kita berikan unsigned short integer. Nah, short berarti dia integer tapi yang short. Jadi bukan ada sudah bahas ya di slide sebelumnya, ada long, ada short ya, ada short, ada long ya. Anda lihat kalau short dia nilainya minus 32.000, kalau dia long nilainya sampai minus 2 miliar. Nah, ini kita perkirakan bahwa nomor yang di ACC tidak akan lebih dari 32.000. Nah, ini yang mendeklarasikan. Nah, setelah deklarasikan kita juga bisa mengisi nilai awal ya. Jadi seperti mobilisasi nilai awal dari variabel ini. Maka kita tulis misalnya seperti ini, empty loop sama dengan 7. Berarti di sini diisi nilai 7, nilai awalnya 7. Tapi nanti bisa dirubah. Kemudian misalnya salary. Nah, ini nilainya misalnya 9.800,99. Jadi nilai komanya. Kemudian grade ya, ada karakter. Terus double balas semua. Nah, ini kita lihat nilainya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 100 juta ya. Nah, ini. Jadi nilainya besar, makanya menggunakan double. Oke, nah ini contoh programnya. Ya, ini langsung kita contoh programnya. Program sederhana ya. Nah, ini apapun biasanya kalau kita belajar bahasa programan sering bagaimana mencetak kalimat di Hello World. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Jadi contoh programnya nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi ada pagar include ya. Jadi pagar ya. Nah, tagar include stdio. Nah, di sini adalah kita satu keyword ya, satu keyword untuk mendefinisikan apa library yang digunakan. Jadi pada saat kita membuat instruksi pakai bahasa C, kita harus membuat library-nya. Nah, library yang menjadi standar adalah namanya stdio.h. Anda perhatikan penulisnya pagar include kasih spasi, terus kurung ya bentuknya lebih kecil, stdio.h nama library-nya.
Terus ini tanda lebih besar. Ini sebagai kurung ya, lebih kecil lebih besar sebagai kurung dari library. Kemudian IET main ya, IET main. Nah, di sini adalah menunjukkan sebagai bahwa ini sebagai main program ya, main program. Nah, ada kata kunci main. Terus kemudian awal program di sini kita buka dengan kurung awal ya, kurung awal buka, kurung awal buka, terus kita chat ya, kurung awal buka. Di sini pasti ada kurung awal tutup ya. Jadi ini sepasang ini ya, seperti ini sepasang. Kemudian ada kata keywordnya, keywordnya yaitu printf ya, keywordnya printf. Kemudian di sini ada slash l ya, jadi ini maksudnya biar lompat dulu ke satu baris di bawahnya ya. Nah, ini welcome to the world of C ya. Nah, ini berarti selamat datang di dunia C. Nah, ini mencetak kata welcome to the world of C. Ya, ini nah, di sini ada lihat ini keyword ya, keyword. Nah, keyword. Nah, untuk mencetak satu teks diberi tanda kutip double ya, ada kutip buka, ada kutip tutup. Ya. Slash n supaya apa? Supaya dia mencetak di baris berikutnya. Nah, di sini penjelasan dari ini kita bisa beri komentar. Nah, ini komentar, bukan keyword, komentar karena ada tanda ini ya. Ini tanda sebagai komentar, garis miring 2 ke kanan, print the message of the screen. Jadi ini adalah perintah mencetak suatu pesan ke layar. Kemudian di sini ada return 0, jadi sebagai penutup ya, sebagai penutup bahwa ini pasangan. Jadi kalau kita di sini sebagai IET main berarti harus ada nilai dikembalikan. Nah, dikembalikan yaitu nilainya 0. Nah, kita tulis return 0 ya. Di sini ada penjelasan return a value 0 to the operating system. Jadi mengembalikan nilai ke operating system. Nah, terus kemudian ditutup ya. Jadi ini program ini nanti kita ketikkan ke salah satu ide yang bisa kita gunakan. Contoh kalau saya di sini menggunakan DevC, ya tidak harus DevC. Sebenarnya ada banyak ya compiler untuk bahasa C. Ya, ini kemudian di sebelah kanan ya penjelasannya. Ya, nanti Anda bisa baca di slide ya. Jadi stdio pada dasarnya adalah singkatan dari input atau output. Standar yang memiliki fungsi untuk memiliki input dan output data serta membaca nilai dari keyboard dan mencetak hasilnya di layar. Kemudian di main, setiap program C berisi fungsi utama yang merupakan titik awal dari program. IET adalah nilai pengembalian fungsi utama setelah semua pernyataan dalam program yang dimiliki ya, telah dieksekusi. Pernyataan terakhir dari program akan mengembalikan nilai integer ke operasi sistem ya. Nah, kemudian ini adalah sebagai grup dari satu set file. Jadi ini dianggap sebagai satu grup ya. Nah, jadi satu grup kurung buka dan kurung tutup. Di dalamnya ada printf, welcome. Printf fungsi definisikan sebagai file stdio. Jadi ini bisa dipanggil karena memang bagian dari library stdio.h. Digunakan untuk mencatat teks di layar dengan teks ditandai oleh kutip double. Slash n untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya. Return 0 ya, perintah untuk mengembalikan nilai 0 ke operating system yang menunjukkan bahwa tidak ada error selama proses eksekusi. Ya, ini sebagai komentar. Nah, ini boleh juga diganti dengan seperti ini. Ya, hanya kalau yang ini ada buka, ada tutup. Kalau ini tidak perlu. Jadi kalau hanya satu baris, Anda bisa gunakan ini. Tapi kalau komentarnya panjang, Anda gunakan ini. Ya, gunakan garis miring, asterik, terus ada buat komal, terus ada tutup dengan bintang asterik. Ya. Nah, ini contoh untuk menjalankan program CC, ya, seperti ini. Ya. Nah, ini contoh kuliah ini menggunakan DevC++. Ini Anda bisa download, Anda searching di Google, atau kuncinya DevC++, nah, ada download. Setelah ada download, nah, ada apa namanya? Ada ketikan, ya, ada ketikan berita ini. Coba saya perbesar. Nah, ini ya. Nah, jadi ini perintahnya, ya. Ya tadi sudah contohkan. Nah, begitu ada sudah ketikan perintah ini dan tidak ada yang kurang, ada pilih nanti eksekusi. Di sini ada nanti penuh run ya, compiler and run. Begitu di compile nanti keluar outputnya di layar hitam seperti ini, welcome to the world of C. Nah, ini menunjukkan ada keterangan. Begitu ada enter nanti layar hitam ini keluar. Jadi artinya ada ketika program di sini nanti outputnya bakal muncul di layar hitam ini ya. Jadi munculnya ini aplikasi, memang aplikasi berbasis konsol. Artinya outputnya itu dalam bentuk di konsol ya. Jadi mungkin ada yang pernah mendengar istilah program grafis. Jadi kalau ini bukan program grafis ya, tapi berbasis konsol. Nah, standar untuk header file itu sebenarnya tidak hanya Studio ya.
bisa string, bisa stdlib, stdio, wait, alloc, conio, ya ini masing-masing punya fungsi masing-masing. Ya di sini ada penjelasannya, string misalnya atau pandangan string, stdlib atau beberapa fungsi lainnya, ya nanti akan kita bahas, ya. Stdio fungsi input output ya pasti kita gunakan. Kalau matematika kita gunakan math, ya kemudian nanti kalau memori pakai alloc, ya conio untuk perintah-perintah terkait di layar monitor.